Oke, berbicara tentang motivator hidup, Ambu penasaran nih Kak Sidki. Sebenarnya Sidki siapa sih motivator terbesar di hidup Sidki? Apakah Abi sama Uminya yang jadi motivator atau siapa gitu? Kalau yang paling utama sih Umi sama Abi. Terus dari setiap keluarga aku punya inspirasi tersendiri. Kalau misalkan dari Umi, aku terinspirasi karena Umi itu rela nggak bekerja demi mendidik anak-anaknya untuk menjadi hebat. Terus Abi itu ya pejuang di keluarga sama kayak Umi, dan Abi itu ya udah mah dulu juga pas nyari beasiswa bawa keluarganya ke luar negeri sambil kerja dan sambil kuliah juga. Terus kalau misalkan dari Auzi, adik aku, Auzi itu dari kecil udah pemberani. Kalau dulu aku boro-boro berani di gelap, dan Auzi itu dari kecil emang udah berani di gelap, dan aku juga terinspirasi dari Auzi. Masa Auzi berani, terus aku enggak. Akhirnya aku juga semenjak kelas 8 aku berani karena ngelihat Auzi kayak gitu. Dan kalau misalkan dari kakak itu adalah kakak yang sangat suportif. Jadi aku juga, karena kakak aku suportif ke aku juga menurun ke aku, sehingga aku juga suportif ke adik aku Auzi. Jadi motivator terbesar aku adalah keluarga aku sendiri, terutamanya Umi dan Abi. Kalau di keluarga nih, ya, saya ingin bertanya kira-kira nanti kan kita di SMA ya, itu juga usianya sama dengan Sidki nanti ya. Kira-kira bagaimana Bang aplikasian dari konsep akil balik yang tadi kita sudah bicarakan kita aplikasikan di SMA Pesantren Al-Asasih nantinya. Ya, nah jadi banyak yang salah paham, bahkan saya juga itu sempat salah paham dan baru paham juga bahwa setelah baca buku ini nih tentang fitrah ya, fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu sebetulnya pada dasarnya menjadi dewasa itu di usia-usia 15 tahunan gitu. Nah, banyak yang menganggap bahwa kalau mengantarkan anak kuliah itu udah dewasa tuh. Yeah. Nah, padahal dewasa itu, makhluk dewasa, manusia dewasa itu di usia 15 tahun. Kenapa? Ya, karena di usia 15 tahun itu secara biologis dia sudah balik. Bahkan sekarang banyak yang balik lebih awal ya. Karena hormon, karena makanan, karena tontonan. Tetapi banyak sekali yang akilnya terlambat. Udah 21 tahun, udah lulus kuliah, masih tergantung sama orang tua. Bahkan sampai urusan sama dosen aja sama orang tua. Bahkan ada yang sudah bekerja itu berantem sama teman kerjanya, lapor sama orang tuanya. Nah, itulah yang namanya masa anak-anak yang terlalu panjang. Ya, jadi akilnya tuh belum sampai gitu, tapi baliknya udah gitu, tapi akhirnya. Nah, sebetulnya kapan mempersiapkan anak akil balik itu? Sebetulnya usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun itu kan berarti SMA ya? Iya. Nah, SMA, jadi ketika kelas 1 SMA itu dia harusnya akil dan balik. Kalau kita lihat ke manusia-manusia zaman dulu, orang-orang pendahulu kita, coba kita lihat sejarah. Di usia 15 tahun itulah biasanya mereka sudah menjadi manusia dewasa. Dan dalam sejarah manusia itu tidak ada remaja. Cuma ada dua, anak-anak, dewasa. Itu definisi remaja menurut buku ini katanya. Dalam usia remaja itu sebenarnya usia yang didefinisikan mungkin di abad 18, abad 19, baru-baru ini nggak ada sebenarnya remaja itu. Ada itu anak, kemudian dewasa. Nah, dewasa itu di usia 15 tahun. Contohnya, Nabi Muhammad usia 15 tahun kan udah berniaga ya, karena udah mulai magang di usia 12 tahun. Gitu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu memimpin perang itu di usia belasan ya, 18 tahun kalau nggak salah. Kemudian Muhammad Al-Fatih itu di usia belasan juga gitu. Jadi usia 15 tahun itu usia kematangan gitu. Nah, ketika usia 15 tahun itu karena dalam rentang sejarah, secara biologis, secara psikologis usia 15 tahun dewasa, maka kalau dalam Islam disebutnya itu akil balik ya, tetapi tidak selalu bareng akil dan balik. Tetapi orang yang akil balik yang usia 15 tahun itu berarti dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Kalau berteman itu mana yang bully, mana yang enggak gitu. Kalau diajak teman yang enggak benar itu dia udah bisa nolak gitu. Oh, saya mau diajak, berarti gue masih anak-anak. Kalau yang masih ke bawah-bawah, nah, belum bisa ngebedain. Nah, kemudian itu mumayyiz ya, bisa membedakan. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah mendapatkan responsibility, mendapatkan tanggung jawab, taklif ya, taklif syariah itu taklif. Jadi Sidki usia 15 tahun itu sudah mukallaf. Mukallaf itu
sudah punya beban belajar, kemudian beban mungkin membantu orang lain, membantu keluarga, membantu masyarakat, itu bebannya sudah ada. Itu kemudian beban juga, maksudnya kewajiban pada Allah juga, kewajiban pada masyarakat. Dan salah satunya adalah kewajiban finansial juga. Nah, sebetulnya usia 15 tahun itu mereka harus siap untuk mandiri secara finansial juga gitu. Nah, jadi ini salah satu yang penting juga, karena berarti di usia 15 tahun sebetulnya orang tua itu sudah supportnya udah berbeda gitu. Bahkan kalau di buku ini katanya juga jadi orang tua itu sudah sifatnya bukan lagi nafkah wajib tapi sudah sedekah. Jadi kalau usia 15 tahun akil balik masih tergantung pada orang tua, itu seolah-olah fakir miskin yang masih disubsidi gitu. Nah, oleh karena itu pendidikan itu harus menciptakan orang-orang dewasa yang bisa mandiri gitu, menghasilkan sendiri, kemudian bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat gitu.